Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Gus Win. Sesuai janji saya, pada video ini saya akan tunjukkan atau pamerkan, sama saja ya, bagaimana menggunakan teka-teki silang secara online. Jadi anak-anak atau player itu bisa mengerjakannya ini secara kolaborasi. Jadi ceritanya tadi pagi, siang juga ada beberapa kelas saya yang sudah mencoba menggunakan teka-teki silang ini secara online. Jadi meskipun teka-teki silang ini sudah saya hapus jawabannya, maka identitas siapa yang ikut menjawab pada pertanyaan-pertanyaan tertentu itu masih tersimpan. Ini kalau saya klik di pertanyaan ini pada pertanyaan 2 menurun, di sini jam 7.50 tadi dikerjakan oleh Muhammad Abror. Kemudian jam 10.17 orang lain yang mengerjakan, kemudian 10.23 orang lain, 1 siang tadi 1 orang lain. Jadi sudah dikerjakan banyak orang. Ini hanya 1 pertanyaan, belum lagi pertanyaan yang lain. Jadi ini sangat mengasihkan kalau kita gunakan dalam model pembelajaran secara daring ya, anak-anak supaya tidak jenuh, tidak boring dengan model-model ceramah ya atau tugas melulu. Kita ajak aja dia bermain. Untuk teman-teman yang baru menemukan channel ini, mungkin bisa ngelihat di deskripsi bagaimana cara membuat teka-teki silang ini yang bisa dikerjakan secara kolaborasi. Jadi dikerjakan bersama-sama. Ini tadi ini ada 30 pertanyaan. Ini jejak mereka masih ada, jadi lumayan. Ini untuk catatan guru untuk menilai keaktifan anak-anak di kelas. Dengan model semacam ini, maka mereka bisa terlibat langsung di dalam proses pembelajaran. Ini baru game ya, ini baru game, baru teka-teki silang. Saya juga sudah menyiapkan untuk model yang lain, yaitu untuk akuntansi. Tadi juga sudah saya uji cobakan. Setiap tanggal ini ada pertanyaannya. Jadi kalau ini diklik, itu di bagian atas ini ada foto profil saya dan nama saya. Ada juga jamnya, jam berapa saya entry soal. Di sini ada 10.51 kemarin ya, dari tadi malam nih. Terus di bawah ini adalah anak-anak sudah mencoba mencatatkan dirinya di sini. Jadi anak-anak yang mengerjakan ini menandainya dengan menuliskan di bagian replay ini. Di replay ini tinggal menulis add nama dia sama kelas ya. Saya dulu nulis kelas supaya saya enak menilainya. Setelah 1 kelas selesai menyelesaikan ini, saya hapus semua jawabannya, tetapi nama mereka masih tertinggal di sini yang tidak bisa hilang kecuali saya hapus dari soal. Jadi soalnya saya hapus, dia hilang juga. Ini lebih menarik daripada Excel. Jadi ini saya saya bangun pakai Google Sheet ya, atau Google Spreadsheet. Bagi teman-teman yang belum familiar dengan Google Spreadsheet, bisa juga membuatnya ini di Excel dulu, kemudian diupload ke Google Drive ya, dimasukkan ke Google Drive sini. Nanti di Google Drive membukanya menggunakan Google Sheet, bukan Excel. Kalau Excel nanti anak-anak nggak bisa kerja bareng, tapi dengan Google Sheet bisa kerja secara berkolaborasi. Kalau misalnya akuntansi ini nanti minggu depan sudah mulai saya coba untuk kolaborasi. Jadi beberapa anak saya suruh menyelesaikan pencatatan jurnal ini dari tanggal awal sampai tanggal akhir. Kemudian beberapa anak lagi akan melakukan pencatatannya di posting buku besar. Jadi kan buku besar ini nunggu jurnalnya selesai. Setelah jurnal dianggap selesai, jumlahnya juga sudah balance, yakin, maka mereka pindahkan atau posting ke buku besar. Ini petugasnya ada sendiri, nanti ada anak lain ya, anak sendiri. Kemudian setelah posting, mereka akan memindahkan datanya di neraca saldo. Ini kan neraca saldonya juga sudah saya siapkan, neraca saldo di akhir tahun. Neraca saldo akhir tahun ini akan dibawa juga nantinya datanya ke sini. Nanti akan saya siapkan link-linknya ke sini. Nanti dikelompokkan lagi, ada sejumlah anak menyelesaikan jurnal penyesuaian, kemudian sejumlah anak lagi akan mengerjakan neraca saldo disesuaikan, laba rugi dan neraca.
Dengan model seperti itu, maka seluruh partisipan, jadi seluruh anak di kelas yang sudah masuk ke dalam komunitas Google Classroom ini akan bekerja secara kolaborasi. Mereka akan bertanggung jawab pekerjaannya masing-masing. Jika ada ketidaksesuaian, tidak sama atau tidak balance, mereka bisa berdiskusi, saling menelusuri, bisa bekerja sama salahnya di mana. Ini sangat menarik nantinya ya. Nah, kemudian barangkali ada yang bertanya, gimana sih cara lakukan sharing ini, nge-share tugas atau media seperti ini di anak-anak? Caranya cukup gampang. Jadi karena media ini sudah diupload ke dalam Google Drive di sini ya, maka saya tinggal mengambil linknya saja seperti ini misalnya. Sorry, itu video sudah saya taruh di ini misalnya ini ya. Nah misalnya ini yang TTS akuntansi ini pingin saya share ke anak-anak, saya tinggal masuk ke link ini, saya dapatkan link. Jangan lupa untuk di setting di sini ya, settingannya ini kebetulan sudah. Posisi anak-anak sebagai player, jangan sampai viewer, juga komentar, tapi editor, artinya anak-anak bisa mengedit, melakukan pengisian soal-soal yang ada di dalamnya. Nah, di dalamnya kita udah beri rumus-rumus agar nilainya bisa muncul. Setelah itu kita copy linknya. Setelah linknya di copy, kita masuk ke kelas salah satu dari kelas mereka. Misalnya ini saya tadi masuk di kelas MIPA 4 misalnya. Di halaman forum, di halaman paling depan ini ya, saya linkkan tadi, linknya saya taruh di sini, saya beri judulnya ayo bermain TTS gitu ya. Kemudian di bagian ini ada link. Nah, pastekan aja di sini yang hasil copy tadi, maka akan muncul seperti ini. Begitu ini dibuka oleh anak-anak, diklik begini, maka mereka akan berhadapan dengan format teka-teki silang dan bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi anak-anak membuka sendiri-sendiri di rumah masing-masing dengan laptop sendiri-sendiri juga, tetapi kerja bisa bareng. Saya tinggal memantau di sini. Ya, tinggal masuk di sini. Nanti akuntansi juga akan seperti itu. Ingin lihat bagaimana keseruan anak-anak mengerjakan teka-teki silang ini? Silahkan simak video berikut ini. Naik kan di atas, kalau kamu perhatikan di situ perolehan skor Anda, nilainya akan bergerak naik. Kalau pakai huruf gede lebih menarik gitu loh ya, huruf cilik-cilik kayak ini kurang bagus. Meskipun sebenarnya jawabannya tetap dibaca oleh sistem, dijawab benar ya. Ini apa nih pertanyaannya nih? Kok nggak kelihatan di saya pertanyaannya? Oh, di atas ya. Istilah lain dari penyusutan. Istilah lain dari penyusutan, 3 mendatar. Apa tadi di sini? Silahkan ditulis huruf depannya D. Ya, sudah ada beberapa yang berkesempatan untuk mencoba. Oke, ini latihan dulu ya. Latihan dulu kalian sebelum nanti masuk ke akuntansi. Jadi lancarkan dulu mengisi soal yang versi apa iki jenenge? Versi TTS. Ya, versi TTS. Oke, betul. Wah, cepet banget ya. Pinter-pinter iki bisa nih. Karo gila rapot mapi ya. Jelas nilai sisipanmu melebihi anak-anak IPS. Oke, total nilai sekelas baru 38, 39, naik terus ya. Nah, ini enaknya kalau kita kerja kolaborasi, jadi nilai bisa digarap bareng-bareng ya. Kalau yang terlibat yang namanya identitasnya tertinggal di situ, ngasih nilainya ya, kalau nilainya 100 ya tak kasih 100. Jangan lupa tuliskan identitas, jadi nanti kelihatan TTS ini sudah dikerjakan oleh berapa banyak orang. Dan setiap selesai jawabannya selalu saya hapus, saya kosongi lagi. Tetapi nama kalian tidak akan hilang. Jadi identitas kalian akan tetap tertulis di sini.
Ini yang menjawab pertanyaan 3 mendatar tadi baru ada Farid tadi jam 7.38 lengkap ya. Kemudian Rebina 10.22. Nah, yang sekarang belum ditulis sih. Namanya siapa ini yang sekarang? Yang menjawab depresiasi itu belum nitip nama. Karena nama dengan jamnya detail ya, semuanya tercatat oleh sistem. Ini juga sama ini belum ya. Yang jawab kas ini juga, ini kas itu pertanyaan 2 mendatar ya. Sorry, ya 2 mendatar. Itu tercatat di sini dijawab oleh Muhammad Abrol jam 7.50 tadi pagi, kemudian Nadila jam 10, Ataya juga jam 10. Nah, yang sekarang belum mencatatkan identitas. Silakan ditulis identitasnya siapa yang jawab kas. Supaya terpantau siapa yang terlibat di sini. Rata-rata belum meninggalkan jawab. Dan jawabnya ada di itu ya, di replay. Pada bagian bawah itu ada, kalau kamu klik ada replay, tulislah di situ @siapa, @siapa. Pertanyaan 3 mendatar, yang jawabannya saldo sudah dijawab oleh Aisyah jam 1.17. Oke, itu baru betul ya. Jadi silakan dituliskan identitas masing-masing. Nilai secara keseluruhan sekarang terkumpul 83,66. 84 naik. Cepat kan? Ya, hari ini kita bermain dulu ya. Refresh habis ulangan. Hari Senin kita akan belajar akuntansi secara menyeluruh. Ya, jadi mulai dari jurnal sampai laporan. Oke, betul. Yang depresiasi tadi sudah diisi oleh Faizah. Oke, pintar. Nah, ini masih ada kursor yang di luar di luar tabel nih, belum ambil bagian nih. Siapa ini? Aisyah belum masuk lagi. Terus Marsada kursornya masih ada di masih tersisakah? Masih. Nilai baru 86,27, harus 100. Ini dijawab oleh siapa ini? Yang jawab pertanyaan 5 menurun itu belum meninggalkan identitas. Jawabannya utang. Real, oke. Oke, nilai baru berhenti di 86. Masih ada beberapa pertanyaan ini. Ini pertanyaan 20 menurun. Istilah untuk harta tidak berwujud. Nah, itu apa ya? Ada di video itu, harta tidak berwujud. Itu apa? Bukan harta karun ya. Bukan hartanya jin atau demit. Diawali dengan huruf G, diakhiri dengan L. L-nya double ya. LL gitu. Apa kira-kira ya? Tanyakan pada Mbah Google, lah tahu. Harta tidak berwujud. Nah, nanti akan dijawab oleh Mbah Google. Yang punya Google Assistant. Yang punya Google Assistant bisa memanfaatkannya untuk bertanya. Saya coba bantu. Apa itu harta tidak berwujud? Menurut Wiki. Oh, apa yang dimaksud harta tidak berwujud? Menurut jurnal.id, menurut PSAK 19 yang dimaksud aktiva tidak berwujud adalah aset non-moneter yang dapat diidentifikasi tanpa wujud fisik. Aktiva atau aset ini dimiliki untuk dimanfaatkan untuk menghasilkan atau menyerahkan barang atau jasa, disewakan kepada pihak. Banyak penjelasannya, dan di situ ada yang tertulis. Wah, sudah dijawab ternyata. Oke, pintar. Siapa yang jawab ini? Sebentar, saya cek dulu siapakah yang menjawab. Loh, kok hilang? Oh, ini kehapus ini. Komennya dihapus ini. Hilang ini. Saya harus memasukkannya kembali ini. Nah, ini tuh pertanyaannya ojo di delete, Rek. Istilah harta
Jadi saya harus nulis lagi. Kamu belum bisa ngisi identitas karena kamu delete tadi. Kata tidak berwujud. Oke, silakan ditulis reply di bawahnya. Kalau kamu delete, pertanyaannya ya hilang. Makanya saya cek satu-satu ini. Kalau saya hilang, nggak bisa dijawab, enggak. Nah, ini tadi siapa itu? Almira atau siapa? Nggak sengaja ngedelete paling. Oke, Almira udah betul. Dan nilainya masih ada satu yang belum ini, yaitu nomor satu menurun. Istilah lain dibayar di muka. Diawali dengan huruf P sebenarnya di sini. Ini P ya. P diakhiri dengan I. Ini huruf keduanya salah ini. Dibayar di muka itu apa? Oke, betul. Kurang satu huruf. Kurang satu huruf. Wah, apa kok presi lu? Iku ana sing gudha iwale kok ditulis dihapus ya. Oke, betul. Silakan ditulis identitasnya. Tinggalkan identitasnya di situ. Kok masih belum 100 berarti ada yang masih belum selesai. Kita cek. Atau salah ya? Nilainya belum 100 tuh. Harusnya 100. Ntar saya refresh dulu. Oke, sudah di refresh. Saya gedekan kembali. Belum 100, berarti ada yang salah. Kita cek. Atau ada yang belum selesai. Ini udah, oke. Mana ya yang kira-kira salah? Kok belum 100? Neraca, nominal, beban, worksheet, udah betul. Real, real ya. Ini loh, harusnya 100. Ada yang belum beres. Premi sudah betul. Utang, jurnal penutup, akuntan. Oke, itu angkutan ya, akuntan. Auditor, aset, prive. Mana ya yang menyebabkan tidak 100? Ekuitas sudah betul. Kas, kredit, depresiasi, suki. Harusnya 100. Ini ada yang nggak beres nih rupanya. Pak, katanya Aisyah Akila soalnya yang jawaban worksheet itu kehapus. Oh, soalnya hilang. Ini ya, oh iya, siapa ngapus saya nggak bertanggung jawab lagi. Istilah untuk kertas kerja. Nah, yang jawab tadi siapa? Nah, ini saya harus rajin memeriksa ketika ada soal-soal yang terhapus. Saya masih penasaran ini. Harusnya 100. Soalnya yang tadi pagi semuanya bisa raih 100. Pasifa sudah. Gedung. Goodwill. Nah, huruf besar, huruf kecil lagi. Sebenarnya hurufnya nggak apa-apa sih. Mau besar mau kecil sama saja. Utang sudah. Kredit sudah. Apa ya? Depresiasi, premi, tunai. Profit, piutang, current asset betul. Kehilangan sekian poin, eman harusnya 100. Ya, laba, pasifa, gedung, itu sudah betul semua, ada betul loh. Aset, nominal, balance, balance. Pasti ada satu dua huruf yang salah tempatnya apa? Utangnya itu ada 2, Pak. Oh ya itu yang benar hanya satu, nggak boleh ada 2. Saya cek ini. Istilah lain dari beban. Oh ini salah bro. Ayo diganti. Istilah lain dari beban. Beban itu bukan utang. Huruf depannya B di sini. Coba gantian. Pasti benar. Apa nama lain beban? Ya cobaan. Apa nama lain beban?
Kalau gitu setelah ini kamu bisa langsung nyoba situs akuntansi ya, saya kirim habis ini. Tak kosongi dulu tapi. Kosongi dulu, saya hapus. Kemudian ini juga saya hapus. Sudah, ternyata kamu cepat kok. Berarti nanti hari Senin bisa lebih cepat lagi. Jangan udik-udik kolom yang ada rumusnya ya. Cukup kode saja. Oh, ini hilangin rumusnya ketok ini. Harusnya ini pakai rumus. Oke. Saya cek dulu TTS-nya apakah sudah dapat 100. Oh, belum. Masih. Wah, ini salah iki. Yang 16 menurun salah, bukan apa betang itu, enggak ada betang. Saya diperbaiki. Selama kamu memperbaiki, bukan betang ya. Huruf depannya B, masuk terakhir tang. Apa ini salah ini? Cek lagi ya. Yang mendatar itu pertanyaannya jurnal akhir periode untuk akun nominal, benar. Jurnal penutup. Nah, terus yang ini kewajiban yang harus dibayar, ini utang betul. Yang ini yang salah. Yang ini. Oh, sudah betul, betul, betul. Biaya sudah betul. Oke, masih belum 100. Ada satu soal lagi kayaknya. Coba silahkan dicek. Harus 100. Oke, selama kamu memeriksa, saya tak nge-share dulu. Ya, saya share dulu ke Google Classroom kalian yang siklus akuntansi saya siapkan. Pak Win, Ya. itu ada Zoom untuk pemira, Pak. Oh, sekarang acara itu tah? Iya, ada pemira sekarang, Pak. Oh, ya wes, lek ngono kok Senin aja ya. Sudah punya linknya kan? Iya. Ya sudah. Saya absen dulu aja ya sebentar ya. Iya, Pak. Setelah itu kamu boleh langsung meninggalkan tempat. Saya absen dulu. IPA 4.